disiapkan buku bahasa Indonesianya. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang puisi rakyat. Siapa ketua kelasnya? Siapa? Salma. Ada wakilnya? Ada Sabila. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu mau mengelola kelas kalian terlebih dahulu. Kalian melihat sampah di kolong meja kalian? Tidak. Jika kalian melihat, tolong diambil. Sebagai ketua kelas, Alfa harus memberitahu kepada anggotanya jika di kelasnya kotor harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita belajar menjadi nyaman, kelas menjadi bersih, tidak bau. Kalian mau kelasnya bau seperti kandang sapi? Nyaman tidak kalau kelasnya kotor? Ya, kenapa? Ya karena kotor, bau, banyak nyamuk. Itulah yang membuat kita nanti belajarnya tidak menjadi konsentrasi, tidak nyaman. Akhirnya apa? Cepat bosan. Silakan dibuang terlebih dahulu sampahnya. Silakan. Oke, sebagai ketua kelas, Alfa juga harus memberi aturan kepada setiap kelasnya. Setiap kelas itu kelas berapa ini? Kelas 7. Kenapa peraturannya? Ketika anggotanya ingin izin keluar, harus izin kepada Salva. Ketika gurunya tidak ada, apakah boleh atau tidak itu tergantung Salvanya mengizinkan atau tidak. Dan kalian sebagai anggota tidak boleh selonong-selonong keluar kelas tanpa izin dari ketua kelas. Jadi kita mulai pelajarannya. Apa materi kita hari ini? Puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah karya sastra lama yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Ya, puisi rakyat adalah karya sastra lama yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari anak ke anak, dari cicit ke cicit. Untuk apa juga ada. Puisi rakyat biasanya digunakan untuk menyampaikan apa? Nasihat, hiburan, pendidikan, maupun pesan moral. Puisi rakyat itu ada beberapa jenis. Yang pertama apa? Pantun. Pernah berpantun? Bisa berpantun? Bisa. Coba contohkan bagaimana sih pantun itu? Pantun bisa? Bisa. Coba baca contohnya bagaimana? Ya. Pagi-pagi membeli ketan. Ya. Ketan dibeli di pasar. Jika ingin menjadi pintar, wajib belajar dan bersabar. Ya. Itu adalah contoh dari pantun. Pantun itu apa? Pantun adalah rakyat yang memilih atas semua jenis dalam satu bait dan memiliki 5 atau 3 kalimat. Pantun adalah salah satu puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian bersajak AB dan memiliki 5. 5 itu intonasi loh.
misalnya AI atau NS seperti itu. Contohnya tadi pergi pagi membeli ketan dibeli ketan pasar. Jika ingin menjadi pintar, rajin belajar dan bersabar. Ini adalah contoh pantun yang isinya tentang pendidikan. Kita nasihat. Kalau kamu ingin pintar, maka harus rajin belajar dan bersabar. Yang kedua ada apa lagi? Gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam adalah puisi rakyat lama yang terdiri atas 2 baris dalam 1 bait dan biasanya berisi nasihat atau Ya, gurindam itu terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. 1 baitnya terdiri dari 2 baris. Kalau pantun, 1 bait terdiri dari 4 baris. Sedangkan gurindam 1 baitnya terdiri dari 2 baris. Dan gurindam itu berisi tentang nasihat atau petuah. Contohnya, ya, contoh gurindam. Barang siapa rajin belajar, masa depan akan bersinar. Itu contoh dari gurindam. Ciri-ciri gurindam apa aja? terdiri atas 2 baris. Baris pertama berisi sebab atau masalah. Baris kedua berisi akibat atau jawaban. Mengandung nasihat. Terdiri dari 2 baris, 1 baitnya terdiri dari 2 baris. Kemudian bersajak AA. Terakhirnya AA, GP atau apa tergantung iramannya. Terus baris pertama berisi sebab atau masalah. Barang siapa rajin belajar, berarti orang ini tidak pernah belajar, makanya diberi nasihat. Barang siapa yang mau belajar, itu namanya sebab. Sebabnya apa? Sebabnya sampai nggak mau belajar. Baris kedua berisi akibat atau jawabannya. Masa depan akan bersinar. Barang siapa, jika seseorang tersebut mau belajar, maka masa depannya akan bersinar. Seperti itu. Yang nomor 3, yang terakhir, itu biasanya golongan dari orang timur. Satu seperti asalnya dari Arab, terdiri dari 4 apa? Baris dalam 1 baris dengan sajak AA. ini akhirnya tuh kalau ini semua, kalau AA semua seperti itu. Itu namanya syair. Contohnya belajar terus setiap hari. Agar ilmu terus dinikmati, hormati guru sepatu hati supaya hidup menjadi kreatif. Ya, itu namanya syair. Awal akhirnya itu i semua, kalau i semua, kalau a ya a semua seperti itu. Namanya apa? Itu tadi adalah jenis-jenis dari puisi rakyat. Yang pertama ada pantun, kemudian gurindam, dan yang terakhir syair. Situ dibaliknya, silahkan dibalik kertasnya. Ada apa itu? Ada contoh soal. Petunjuknya, buatlah kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Adalah apa-apa. Siap.
Apa itu pantun dan ciri-cirinya, kemudian ada contohnya. Silakan kalian diskusikan ciri-ciri pantun. Yang kedua, tentukan jenis puisi rakyat berikut. Yang A, pergi ke pasar membeli mangga. Mangga dibeli bersama teman, rajin belajar sejak muda agar tercapai cita-cita di masa depan. Itu contoh dari puisi apa? Apakah pantun, atau rindang, atau syair. Yang kedua, yang B dan C itu juga sama, tentukan jenis puisi rakyatnya. Yang ketiga, buatlah satu pantun bertemakan pendidikan. Temanya pendidikan, isinya terserah kalian mau bagaimana, yang penting harus sesuai dengan ciri-ciri pantun. Kesimpulannya dari materi kita hari ini apa? Ya, Jenis puisi rakyat terdiri atas pantun, gurindam, dan syair. Setiap jenis memiliki ciri khas masing-masing, baik dari jumlah baris, sajak maupun isi yang disampaikan. Puisi rakyat mengandung banyak pesan moral yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. jadi materi kita hari ini yaitu tentang puisi rakyat. Puisi rakyat itu karya sastra lama yang diwariskan secara turun-temurun. Dan jenis puisi rakyat terdiri dari pantun, gurindam, dan juga syair. Setiap jenisnya memiliki ciri khas masing-masing, baik dari jumlah baris, sajak maupun isinya yang disampaikan. Puisi rakyat mengandung banyak pesan moral yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah cukup jelas? Cukup sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're